Halo semuanya, dimanapun kalian berada, Sabiru menyapa. Selamat datang di podcast Cerita Dalam Saku episode 2, dan kali ini aku bersama. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Jazuli dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Oke, Mas Ahmad Jazuli ini mau dipanggil apa, Mas? Kak, atau wahai saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dipanggil tampan, Selain itu, bisa nggak? dipanggil Kak, Bang juga boleh. Bang Jas kali ya. Oke, for your information ya guys. Kalian kalau soal pengen tahu Mas Jas lebih lanjut, Bang Jas lebih lanjut, kalian tuh bisa buka Instagram dan search bar USN-nya apa? Ahmad Jazuli bin Ridwan. Oke, dan di sana sesekali itu Bang Jas upload filosofi Jazuli. Itu bakalan menarik kalau kalian tertarik. Menarik. Oke, alright. Follow. Back to why you're here ya Bang Jas. Openingnya udah cukup. Kalau ngomongin sastra itu saya lapar. Soalnya pengen lagi dan lagi. Dan di episode kali ini, khusus episode kali ini, kita bakalan bahas sastrawan di era 1960-an. Dan ada siapa di 1960-an? Salah satu tokoh yang paling mencuat adalah Taufik Ismail. Nah, Bang Jas mungkin bisa diceritakan dulu siapa Taufik Ismail dan bagaimana latar belakang dari si Taufik Ismail ini. Ya, Mbak Sarah, tentang sastra tahun 1960-an, kita mungkin mengenal banyak sekali ya sastrawan. Cuman di Taufik Ismail sendiri adalah sastrawan yang sampai sekarang juga masih aktif kan beliau. Bisa juga dilihat di YouTube. Dia itu lahir pada tahun 1935 di Bukit Tinggi, lebih tepatnya pada tanggal 25 Juni. Dia itu adalah sastrawan, terus editor majalah Horizon kalau nggak salah. Alright. Kita masuk ke hal yang paling dasar ya Bang Jas. Siapa sih sebenarnya Taufik Ismail dan gimana latar belakang dari kehidupan Taufik Ismail ini? Taufik Ismail adalah sastrawan, beliau juga aktivis, beliau juga editor majalah Horizon. Beliau adalah tokoh kelahiran tahun 1935, lebih tepatnya pada bulan 25 Juni. Pada era itu, 66, dia adalah tokoh, salah satu sastrawan yang bisa kita katakan penting juga, karena dia juga ikut menandatangani itu, manifesto kebudayaan. Manikebu itu bersama Habib Hasim dan kawan-kawannya. Beliau itu adalah sastrawan yang dari kecil hidup di lingkungan yang literasinya bagus juga, Mbak Sahara. Lulusan Universitas Indonesia juga. Terus memang suka sastra ya, beliau itu suka sastra, terus masuk kuliah ambil jurusan dokter hewan itu. Untuk apa itu, menghidupi kesukaannya kepada sastra itu. Dia masuk ke itu. Nah, ya. Tadi sempat nyenggol soal manifesto kebudayaan, Manikebu ya. Mungkin diceritain dulu lagi nih, Manikebu itu apa? Ya, kalau kita berbicara soal sastra tahun 1960-an itu, ini pasti akan selalu ada ya. Kita kalau bahas tentang 1960, tentang sastra nanti ada Manikebu, Lekra mungkin pernah dengar. Jadi manifesto kebudayaan itu sebetulnya adalah sebuah lembaga sastra itu yang berisi ya sastrawan seperti Habib Hasim, ya Taufik Ismail sendiri itu, yang awal pendiriannya itu atau didirikan guna menandingi Lekra. Guna menandingi Lekra. Tapi Bang Jas, kalau misal aku juga udah pernah baca-baca ya, memang manifesto kebudayaan itu ada setelah Lekra. Karena di era 1959 sampai 1966 itu Indonesia ada di bawah demokrasi terpimpin Pak Soekarno.
di mana pemberlakuan darurat militer itu dijalankan, kemudian kebebasan berdemokrasi khususnya di kebebasan politik itu benar-benar sangat dibatasi. Jadi Lekra sendiri ini juga adalah sastra yang dimana karyanya itu untuk melayani rakyat. Jadi memang untuk mewakili suara-suara rakyat. Nah, kalau kita bicara soal Mani Kebu, itu kan pasti juga nggak terlepas dari yang namanya Lekra. Di tahun 1959 sampai 1966, correct me if I'm wrong ya Bang Jas, di era itu Indonesia ada di bawah kekuasaan demokrasi terpimpin, di mana ada pemberlakuan darurat militer dan juga kekuasaan itu paling tinggi dipegang oleh PKI. Nah, PKI ini juga yang menggerakkan lah ya, kita dalam tanda kutip menggerakkan lembaga, Lekra ini kepanjangannya apa Bang Jas? Lembaga Kebudayaan Rakyat. Oke, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Kata kunci rakyat di sini adalah seni Lekra itu seni untuk rakyat, benar-benar melayani rakyat. Sedangkan di Mani Kebu ini itu punya ideologi yang jauh berbeda karena seni untuk seni. Nah, di era itu Lekra kan benar-benar memegang dominasi yang tertinggi ya Mas Jas. Kalau mungkin bisa diceritakan di era itu bagaimana Mani Kebu bisa muncul dan mendobrak Lekra dan bagaimana kondisi Lekra saat itu yang menguasai dominasi sastra di Indonesia? Ya, berbicara tentang Lekra pastinya itu kan pada era itu kan ada partai politik juga yang Mbak Zahra singgung juga, PKI, Partai Komunis Indonesia, ada Presiden Soekarno, otomatis pasti ini nanti seperti ada hubungannya Mbak ya, bisa tentang Lekra, PKI, Mani Kebu, dan ya kebijakan pemerintah pada saat itu. Memang Lekra itu adalah lembaga kebudayaan rakyat yang sastranya ya bukan cuma puisi atau apa majalah, semua keseniannya itu kan dari rakyat untuk rakyat. Oke, dari rakyat untuk rakyat. Jadi kebudayaan atau sastra di situ pada era itu dijadikan seperti mungkin seperti alat politik juga ya. Kan Lekra sendiri itu kan seperti tangan bagian budayanya PKI juga karena ada tokoh-tokoh yang sama walaupun rakyat untuk rakyat. Terus ada keterikatan dengan Presiden Soekarno kan waktu itu kan itu mengusulkan Nasakom ya. Nasakom nasionalis, agama dan komunis. Yang otomatis semakin memperkuat kedudukan PKI pada saat itu. Nah, dengan kuatnya kedudukan PKI juga otomatis Lekra ini juga memiliki kekuatan juga. Iya, betul. Jadi akhirnya ranah di sini untuk sastra dia kuat. Untuk tur yang membuat seniman-seniman itu kan untuk rakyat kan pasti kan bagus. Iya kan, kalau kita itu kan pastinya bagus. Cuman kok ada tandingannya, kok orang-orang buat tandingan. Pastinya mungkin juga ada kontroversinya ya, karena mungkin seperti yang tidak sejalan, senimannya tidak sejalan dengan itu dimusuhi atau diserang. Kayak seperti seniman kan untuk yang manifesto kebudayaan sendiri kan seni untuk seni. Iya betul. Jadi seni ya seni, tidak ada embel-embel politik untuk apa. Sedangkan bagi Lekra ya seni itu harus harus kembali. Manifesto kebudayaan sendiri kan itu lahir karena juga untuk melawan jargon seperti halnya politik sebagai panglima. Tapi sebentar Mas Jas, kalau kita kulik lagi, Lekra ini kan berarti memang seni untuk rakyat, menyuarakan suara rakyat, di mana di era itu Lekra juga sangat-sangat dominan. Lah, bagaimana awal mula si Mani Kebu ini muncul buat mendobrak itu? Kan tadi Bang Jas juga sudah sedikit mengatakan bahwasanya Taufik Ismail ini juga yang menandatangani lembaga dari Mani Kebu itu. Awal mula dan bagaimana kok bisa si Mani Kebu ini muncul dan mencuat, kemudian melawan ideologi dari Lekra yang memang seninya untuk mewakili rakyat. Nanti untuk naskah manifesto kebudayaan bisa ya dibaca, kita dicari sendiri, makanya panjang. Namanya seperti itu tadi Mbak Sarah. Manifesto kebudayaan itu lahir ya untuk menandingi keresahan dari Lekra itu sendiri karena pengaruhnya, dominannya. Iya betul. Pada era itu kan manifesto kebudayaan sendiri setelah berdiri pun akhirnya kan sempat diberhentikan juga oleh Presiden Soekarno karena dianggap melawan
paham kiri tersebut dianggap melawan, ya tidak sesuai. Presiden Soekarno sendiri kan ya seperti ada kedekatan dengan seniman lekra juga kan. Iya. Ada kedekatan. Jadi saat manifesto kebudayaannya sendiri kan hadir pada saat itu kan juga kalau nggak salah pada 1964 64 ya Mbak Yesa. Oke. Itu manifesto kebudayaan sendiri itu dilarang. Dilarang? Itu dilarang. Akhirnya, kebijakan yang melarang itu siapa Bang Ijas? Ya, untuk dari kebijakan presiden dilarang. Itu juga menimbulkan masalah, yang menimbulkannya banyak dampaknya kan, seperti untuk Taufik Ismail sendiri diberhentikan dari dari ngajar di IPB, terus hilang beasiswanya itu ikut hilang, dicabut beasiswanya. Ya memang itu dampak dampak dari Taufik Ismail sendiri yang kalau terafiliasi mungkin bahasanya lebih cocok dengan PKI, tapi Taufik Ismail sendiri itu adalah salah satu sastrawan yang memang berkecimpung di Manikebu. Dan kalau kita kulik-kulik Bang Jas, konflik dari Manikebu dan Lekra itu sebenarnya pure benar-benar konflik ideologi dari perbedaan seni untuk seni dan seni untuk rakyat, atau sebenarnya punya konflik yang sebenarnya eksplisit, implisit tentang politik dan juga kekuasaan. Karena kan tadi buktinya Taufik Ismail sampai dicabut beasiswanya, dipecat begini dan begitu, berarti kan dampaknya benar-benar terasa personal ya. Jadi gimana tuh Bang Jas? Nah ini menarik. Oke. Dulu itu juga ada pernah sempat serangan dari Lekra itu ke kubu Manifesto, kan termasuk Buya Hamka. Hamka serangan dari Manifesto. Itu kan sempat tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu kan sempat diserang sebagai plagiasi atau plagiat itu. Akhirnya dilindungi sebagai Habib Yasin. Kan sempat ada itu kan, ada peran dan pihak Hamka juga itu kan, juga itu sempat ada. Intinya jadi sepertinya selain dari ideologis, rata-rata sastra kan berbicara ya Mbak ya. Iya. Sastra itu kan adalah sebuah suara. Maka dari itu ketika sastra ini, terus Lekra sendiri atau manifesto kebudayaan kan bukan cuma ranahnya puisi atau bukan kan, di lembaga-lembaga kebudayaan, atau ludruk, seni pertunjukan apapun, yang lebih dekat dengan rakyat, otomatis kalau politik sendiri itu mengatur, mungkin partai itu mengatur kepemerintahan, seperti halnya sastra kebudayaan ini kan yang terjun secara langsung kepada rakyatnya sendiri kan, yang mempengaruhi pula. Mungkin benar. Juga itu masuk benar-benar masih bisa diterima intuisi. Jadi cuman nggak soal ideologi, cuman sastra sendiri kan bisa kan dari karyanya juga Taufik Ismail kan ya seperti Tirani. Oh iya. Itu karya yang orang Indonesia dobrak sekali itu. Nah, masih sangat-sangat sering dibaca dari puisi-puisi yang kita baca, terus yang mungkin mengkritik pemerintahan era saat itu, akhirnya kan ada celah-celah yang dikritik juga dan luar sastra mungkin. Jadi saya cuma pertarungan ideologi, ya ada sedikit yang lebih atau mungkin banyak ya lebih banyak ya daripada sekedar mungkin sastra sendiri tadi. Tapi kalau konflik itu kita refleksikan dan kita bawa ke era sekarang ya, sebenarnya Mas Jas, menurut Bang Jas sendiri, sastra itu sebenarnya kalau di era sekarang bisa nggak sih dijadikan alat untuk politisasi? Dan kalau misalnya kita refleksi di era sekarang, apakah kasus-kasus seperti itu masih relevan? Relevan sih kasus seperti itu. Yang pertama kita akhirnya belajar sejarah Pak ya, bahwasanya ternyata ya ini entah Lekra sendiri atau manifesto kebudayaan sendiri, karena masa kita juga jauh untuk menelisik bagaimana benarnya juga. Kita juga terlampau jauh, cuman kita tahu sendiri tokoh Lekra seperti Pramudia Anantatur, kita kan juga menyukai karya-karyanya. Kita suka. Di kubu manifesto kebudayaan seperti Pak Taufik Ismail, terus Buya Hamka, seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu kan kita juga menyukai kan itu. Cuman waktu ada pergulatan seperti itu, pertengahan seperti itu, akhirnya kita juga tahu bahwasanya sastra itu berdiri pun nggak semudah itu juga. Ada larangan, ada pertikaian, terus
relevansinya terhadap kebudayaan, sastra nggak cuma yang tulis ya Mbak ya. Relevansi untuk kebudayaan pastilah. Untuk sekarang kalau dengan dulu pasti berbeda, cuman pengaruh-pengaruh lewat seperti novel, karya-karya tulis yang lain pasti bisa untuk diambil baiknya. Kita juga tahu kan itu One Piece. Sastra Jepang komik, demanya sampai bawa-bawa bendera itu kan. Iya. Sastra pengaruh untuk kebudayaan, untuk apa itu masih relevan. Oke. Mungkin kalau misal di episode ini kita benar-benar menggali lebih dalam tentang Lekra dan Wani Kebu yang memang nggak akan ada habisnya ya Bang Ejas kalau kita bahas itu. Apalagi di era 1960 di bawah pemimpinan demokrasi terpimpin. Karena di era itu juga banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Terlepas dari sastra itu sendiri juga ada banyak konflik yang mendukung. Jadi di episode kali ini kalau misalnya memang kita mau memperdalam kayaknya nggak bakalan cukup, kita bakalan ketemu mungkin di episode selanjutnya. Terima kasih kepada Bang Jas yang sudah bersedia menjadi narasumber dan juga bercerita, kemudian membagikan pengalamannya terkait apa yang sudah dibaca dari sastrawan era 1960 ini. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dengan sukarela memberikan tempat untuk kami bertumbuh dan belajar, salah satunya dari podcast Cerita Tanpa Saku. Terima kasih dan sampai jumpa.